Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kemudian juga waktu luang. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan menuntun kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya limpahan sholawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk di anwa', ini ragam ibadah dengan tema khasyatullahi wal inabah. Ini rasa takut atau khasyah dan inabah. Khasyah sebagaimana telah disampaikan di pembahasan al-khauf merupakan salah satu bagian dari khauf. Ini rasa takut kepada Allah. Khasyah adalah al-khauf, rasa takut sejatinya. Di mana al-khasyah, rasa takut ini al-muthmiru, yang terlahir dari ilmu bi'azamatillah, ilmu atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, khasyah ini lahir dari dasar ilmu atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang membedakan antara ini khasyah dan khauf, di mana al-khauf harbul qalbi min hulul makruhi inda syu'uri bihi. Yang maksud dengan al-khauf, rasa takut, adalah larinya hati dari hal-hal atau perkara yang dimurkai atau sesuatu yang tidak atau yang dibenci. Larinya hati dari sesuatu yang al-makruh, sesuatu yang dibenci. Takut, khauf, takut. Sedangkan khasyah injima'u wan kibadun, injima'un wan kibadun wa sukunun. Di khasyah itu justru melahirkan ketenangan di hati. Jadi bedanya, jadi kalau khasyah justru melahirkan sukun, ketenangan. Ini wal khaufu harakatun, rasa takut itu berupa harokat, wal khasyatu akhassu min khauf, lebih khusus daripada ini khauf. Allah taala ala wa alam. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kedudukan khasyah dalam ibadah
di mana khasyatullah, rasa takut kepada Allah, merupakan ajallu a'malil qulub, seutama-utamanya amalan hati, ya, seutama-utamanya amalan hati. Dari sini jelas bahwa khasyah merupakan salah satu bagian dari ibadah qalbiyah. Tu'inul mu'mina ala muraqabatillahi fil khulwah, akan membantu seorang mukmin, muraqabatullah, dekat dengan Allah. Ini membantu seorang mukmin dekat dengan Allah. Nah, fil khulwah, dalam kesendirian. Ini Al-Imam Fudail bin Iyad pernah menyantumkan qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, hanya saja nanti berselisih pendapat para ulama tentang sanad hadis ini. Dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Jami' Ulum wal Hikam ketika menjelaskan, menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya. Ketika firman Allah Ta'ala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka beliau mengutip perkataan Fudail bin Iyad bahwasannya kadzibani abdi, hamba aku telah dusta kepadaku. Qala ahabbani, dia berkata aku atau dia telah cinta kepadaku. Hambaku telah dusta, dia berkata, ini manusia, dia telah cinta kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa kata beliau? Fi mamanu, kurang lebih, akan tetapi dia tidak berkhalwat denganku. Tidak berkhalwat denganku. Maksudnya berkhalwat ini menyendiri. Lumrahnya orang yang kasmaran, istilahnya, orang yang dibangun di atas cinta, inginnya apa? Padu duaan. Jelas? Sekali lagi, logikanya, lumrahnya, ini tabiat manusiawi ya, sifatnya. Kalau sudah cinta, maka apa? Inginnya kamamana duaan gitu. Jelas ya? Bener gak, Bu? Maka kata Allah tadi, dikatakan dusta manusia, hambaku telah berdusta. Dia mengatakan cinta kepadaku, akan tetapi faktanya apa? Tahajud kedul. Witir, padahal yang paling ringan kata Rasul, fa in khifta fautir biwahidah, jika kamu takut subuh tiba, witir satu rakaat saja, gitu kan. Itu pun berat. Maka sekali lagi, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini subhanallah, benar sejatinya, dan ini ada dalam diri kita. Dusta, kita mengatakan cinta kepada Allah, akan tetapi faktanya justru apa? Boro-boro apa? Ya, boro-boro berkhalwat menyendiri gitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat gitu kan ya. Nah, ini catatan dan sekaligus muhasabah juga untuk kita. Tuh. Gambarnya seperti tadi, orang yang lagi kasmaran gitu ya, atau yang suami apalagi baru nikah ya. Gitu. Kamu mana kumaha? Oh, duaan gitu. Kali itu kan dia duaan gitu. Ya. Maka Allah sejatinya jauh lebih berhak karena Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat apa?
Mahabbah, dan ini sudah kita bahas ya. Allah memiliki sifat mahabbah. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah itu cinta hamba, mencintai hamba yang at-taqiyya, bertakwa, al-ghaniyya, kaya hati, bukan kaya harta, kaya hati. Kemudian al-khafiyya, apa khafiyya itu? Nah, menyembunyikan amalan, menyembunyikan amal. Allah senang kalau amalan kita itu disembunyikan. Faktanya gimana? Ini catatan juga. Yang tiga tuh, yang di hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, seingat saya. Allah cinta kepada hamba yang takwa, kaya hati, kemudian menyembunyikan amal. Selain di surah Ali Imran ayat 31, mengikuti sunnah Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain juga Quran surah Al-Maidah ayat 54, wa may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi wala yakhafuna laumata la'im. Nah, surah Al-Maidah ayat 54. Itu ciri-ciri sebab-sebab yang menghantarkan kepada kecintaan Allah. Di sini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cinta. Nah, sekarang bagaimana kita mau dicintai oleh Allah? Kalau kita gak mau duaan, gak mau berdua gitu, gak mau menyendiri, khalwat istilahnya. Nah, ini catatan saja ya. Maka khasyah ini adalah faktor utama pendorong muraqabah, kedekatan kita dengan siapa? Allah. Berarti kalau kita masih ini belum berkhalwat, menyendiri, kedul gitu, berarti khasyahnya kurang, berarti di situ. Gitu maksud saya. Jadi, apa yang tadi katakan oleh Fudail bin Iyad disambungkan dengan pembahasan kita, khasyah menunjukkan bahwa khasyah kita kurang di situ. Karena khasyah ini sejatinya akan menghantarkan kepada apa? Muraqabah, kedekatan kita, dekatnya kita dengan siapa? Allah. Nah, sudah kena tuh, udah. Oleh karena itu, khasyah ini hanya dimiliki oleh para ulama, oleh orang yang memiliki ilmu. Oh, itu berarti kuncinya. Bagaimana agar kita mendapatkan khasyah? Allah berfirman di surah apa? Seingat saya Muhammad ya. Fatir ayat 28, afan. Surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Diterjemahkan khasyah di sini takut. Jadi hanya para ulama lah yang memiliki khasyah. Berarti secara otomatis jika kita ingin dekat dengan Allah, satu harus punya khasyah. Itu kan ya? Nah, kita tidak akan sampai ke tahapan mendapatkan khasyah kecuali apa? Menuntut ilmu. Nah, nyambung berarti di sini. Nggak akan sampai kita ke tahapan khasyah kalau kita kedul menuntut ilmu atau bulang betong dalam menuntut ilmu. Kenapa saya katakan saya angkat bulang betong? Karena di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan bagaimana nasihat dan wasiat Imam Asy-Syafi'i. Salah satu wasiat Imam Asy-Syafi'i itu adalah apa? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kalau niatnya lurus lillah karena Allah Ta'ala, maka akan menghantarkan kepada keistiqomahan. Dawamu ta'ah, dawam dalam ketaatan.
Sedangkan menuntut ilmu adalah afdalu qurbat, seutama-utamanya apa? Mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah. Sehingga Allah sifati dengan sahalallahu lahu, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, jalan termudah masuk ke mana? Surga. Tuh. Tuh. Ye. Syekh Hafidz Al-Hakami mencantumkan beberapa ayat. Di surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin." Fala takhshawhum wakhshawni. Kalian jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada siapa? Kepadaku jika benar-benar kalian beriman. Ya. Konteks ini wallahu a'la wa alam, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya setelahnya, berkaitan dengan perang Uhud. Orang-orang munafik apa istilahnya, menggemboskan kepada kaum mukminin, menakut-nakuti kaum mukminin. Qad jama'u fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka karena mereka sudah siap menggempurmu. Bagaimana kaum mukminin? Fazadahum iman, kaum mukminin itu semakin bertambah. Gitu. Di surah Al-Mu'minun Allah memuji, menyanjung hamba-hambanya yang memiliki khasyah. Nah, bisa dibuka surah Al-Mu'minun ayat 57. Al-Mu'minun ayat 57. Surat keberapa Al-Mu'minun, Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini di Kitabut Tauhid, Asy-Syaikh yani Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, beliau letakkan ayat ini di tengah-tengah bab pembahasan babu man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Jadi Syekh menyantumkan ayat ini Al-Mu'minun ayat 57 ini di pembahasan siapa yang mampu sempurna menyempurnakan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini berarti ini surah Al-Mu'minun ayat 57 diantaranya. Kalau mau Bapak baca dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman 57 ada, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut terhadap apa? Yani murka Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ciri orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, masuk surga cepat. Satu, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Yang kedua, mereka yang beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, Rabbnya. Yang kedua, baik ayat mencakup ayat kauniyah, demikian pula ayat syar'iyah. Yang ketiga, ciri walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka yang tidak berbuat syirik terhadap terhadap Rabb mereka. Terhadap siapa? Allah. Yang ketiga, orang yang mereka yang tidak berbuat syirik terhadap Rabb mereka. Yang ke berapa? 4, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Yang keempat, orang yang hatinya bergetar setelah beramal, yaitu orang-orang yang telah menunaikan apa yang telah datang diperintahkan kepada mereka
amal ketaatan, annahum ila rabbihim rajiun, dia berharap. Khauf dan roja itu ayat ke-60, khauf dan roja setelah beramal. Ya, setelah kita beramal itu ada perasaan apa? Rasa takut juga ada, khawatir, harap juga ada. Nah itu. Maka apa balasannya? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Maka mereka itulah tanda orang-orang yang bersegera dalam melakukan, menunaikan kebaikan, wa hum laha sabiqun. Maka bagi mereka adalah apa? Pahala yang disegerakan. Apa pahala yang utama? Surga. Oleh karenanya Asy-Syaikh masukkan ayat ini di tengah-tengah bahasan babu man haqqaqa tauhida dakhala jannah bighairi hisab. Ya, siapa yang mampu sempurna menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, di surah Al-Ma'arij serupa, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Azab yang menjelaskan tadi surah Al-Mu'minun. Jadi ketakutan mereka itu dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi sya'ni kitabihi al-azizi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berikanlah peringatan, yakni orang-orang yang takut an yuhsyaru ila rabbihim, takut kepada mahsyar, takut bahwasannya mereka akan dikumpulkan hari kiamat. Berarti laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', di mana tidak ada lagi bagi mereka selain daripada Allah wali pelindung, wala syafi'un juga pemberi syafaat. Memberi syafaat sudah terputus, sudah. Walillahi syafa'atu jami'a, karena dikala itu syafaat itu milik siapa? Seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Thaha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma Thaha, bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, agar kamu apa? Susah. Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak bukan agar kita apa? Celaka. Illa tazkiratan liman yakhsha, justru Al-Qur'an itu menjadi peringatan, tapi untuk siapa? Liman yakhsha, hanya untuk orang yang takut, memiliki khasyah. Maka khasyah ini kunci. Al-Quran akan menjadi peringatan, akan menjadi, ini kan disifati dengan mubarakan, keberkahan. Bagi siapa? Ya bagi orang yang memiliki takut, khasyah tadi. Innama tungziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Ini surah Yasin juga, innama hanya saja tunziru, diberikan peringatan, menjadi peringatan manittaba'a kepada siapa yang mengikuti az-zikra, ini Al-Quran, wa khasyar rahmana bil ghaibi, dan khasyah takut kepada ar-rahman, terhadap alam gaib. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau diringkas kurang lebih dari sisi faidah atau hikmah yang bisa kita petik daripada ini khasyah kepada Allah itu, pertama, orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di surah At-Taubah ayat 18, ini sebagai hidayah wassalah, sebagai petunjuk dan kesolehan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama as-salata
wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah disebutkan dalam ayat ini, kata Allah, hanya orang yang mampu memakmurkan masjid itu hanyalah satu, orang yang beriman kepada Allah. Dan kabar gembira juga untuk kita. Busra berarti kabar gembira dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, tidak ada yang mampu memakmurkan masjid kecuali orang yang satu, dia beriman kepada siapa? Allah. Yang kedua, beriman kepada apa? Hari akhir. Yang ketiga, orang yang biasa memakmurkan masjid itu adalah orang yang biasa sholat, orang yang biasa mendirikan apa? Sholat. Nah, ini jelas sekali sejatinya. Berarti orang yang jarang sholat, jarang ke masjid, itu secara otomatis itu, Pak. Ya, jelas tuh. Tuh. Wa ataz zakah, dia juga memberi apa? Zakat. Walam yakhsha illallaha, dan tidak memiliki takut, dan dia tidak takut kecuali takut kepada siapa? Allah. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, mudah-mudahan. Kalimat mudah-mudahan jika datang dari Allah, maka maksudnya apa? Pasti, itu artinya pasti bagi mereka, ulaika, mereka itu ayyakuna minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Tuh, kebahagiaan berarti situ tanda-tanda. Al-Ghasyiyah juga di surah An-Nur ayat 52, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, wa yakhshallaha, dia takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan dia takwa kepada Allah, ulaika humul faizun, maka mereka itu adalah orang yang sukses, orang yang sukses. Di antara faedah daripada khasyah juga disebutkan di kisah ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis Abdullah ibn Umar mengkisahkan tentang 3 orang yang terjerumus, atau bukan terjerumus, terperangkap di gua. Terperangkap di gua. Satu terjerumus apa? Faqala rajulun minhum, saya singkat, Allahumma kana li abawain shaykhain, punya kedua orang tua yang sudah orang tua yang sudah sepuh. Yang kedua, orang yang apa? Nah, ini yang dijadikan sebagai syahid, penguat dari bab kita. Orang diajak untuk berzina, zatu mansibin wa jamal, memiliki apa? Mansib, kedudukan dan kecantikan. Kemudian ketika diajak, ini akhsyallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Itu sifatnya kan materi. Maksudnya materi di sini hissi, indrawi gitu, bisa dilihat. Kan tertutup tuh gua. Ya. Khosyah ini, rasa takut kita kepada Allah itu akan menghantarkan kepada apa? Keselamatan, bukan saja nanti di akhirat, tapi juga termasuk juga keselamatan apa? Di dunia. Terbukalah pintu gua itu.
sebab wasilah khasyah itu. Nah, jelas ya? Nah, subhanallah. Nah, surah Al-Baqarah sebutkan. Yang berikutnya adalah dukhul jannati wan najati minan nar. Orang yang memiliki rasa khasyah dijamin masuk surga, selamat dari neraka. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik apa? Manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaa'uhum, balasan untuk mereka adalah apa? Di sisi Allah, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ini dia. Ini tidak berlaku kecuali bagi siapa? Orang yang takut kepada Rabb, sehingga Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada siapa? Allah. Surga. Dikuatkan juga di surah Qaf ya, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaibi, tentang alam gaib, wajah, dan dia datang biqalbin munib, dengan membawa hati yang ini bersih, taubat. Sebagaimana nanti insyaallah kita nyambung di pembahasan bab ini apa? Udkhuluha bisalam, kata Allah, masuklah kalian dengan selamat. Masukilah surga tadi. Ya. Yauma dzalika yaumul khulud. Ya, hari abadi. Lahum ma yasha'una fiha wa lana mazid. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una, apa yang mereka kehendaki dalam surga, waladaina, dan kami memiliki apa? Mazid, tambahan. Tambahan apa? Kenikmatan. Tentu kenikmatan yang paling utama adalah apa? Nah, sebagian di pembahasan ru'yatul abdi rabbahu, seorang hamba bisa melihat siapa? Rabb. Nah, baik ya, hadirin rahiman wa rahimakumullah, itulah kurang lebih sekitar pembahasan tentang khasyah. Surah Luqman ayat 33, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, wakhshaw, takutlah, yauman, hari, la yajzi walidun an waladihi, orang tua tidak lagi mampu memberikan bantuan kepada anaknya, wala mauludun, demikian pula anak, huwa, mampu, jazin, memberikan bantuan, an walidihi syai'a, sedikit pun nggak bisa. Surah Luqman ayat 33. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Imam At-Tirmidzi mengeluarkan, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, neraka tidak akan memakan orang yang la yaliju an-nara rajulun, jadi tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang dalam keadaan baka min khasyatillah, dia menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai, ini perumpamaan ungkapan-ungkapan mustahil sering kali datang baik di ayat atau di hadis. Di hadis diantaranya, sampai air susu kembali ke tempatnya dari perasan kambing atau sapi, karena sesuatu yang mustahil. Sama persis dengan ungkapan orang kafir yang Allah, bagaimana, la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, nggak akan masuk surga orang kafir dari apa? Hatta yalijal jamal fis samil khiyat, dari unta masuk ke lubang, sampai unta masuk ke lubang, jarum pun nggak akan pernah masuk surga. Maka demikian pula ini api neraka, ya, seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka, ya,
hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i, sehingga susu kembali ke tempat asalnya. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman sudah dibahas, pernah dibahas. Kadang harus bisa dipahami apa artinya kalau ada ini janji, berarti ini ya janji. Artinya maknanya bisa jadi dia tidak akan masuk kembali ke dalam neraka setelah dia selesai satu, atau bisa jadi dia tidak akan masuk ke neraka yang Allah janjikan untuk apa orang-orang kafir, atau bisa jadi dia betul-betul dia masuk surga langsung cepat. Sehingga ada 3 makna dalam hadis ini. Allah taala wala, sudah dijelaskan. Hadis Abu Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kecuali 2 tetesan dan 2 bekas, dua luka. 1 qatratu dumu'in min khasyatillah, 1 tetesan air mata karena khasyatullah. Jadi tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada 2 tetesan dan 2 bekas atau 2 luka. Pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan ini air mata dari atau sebab karena khasyatullah, takut Allah. Yang kedua, qatrati damin tuhraku fi sabilillah, tetesan darah dari fi sabilillah. Wa amal atharani, adapun 2 luka bekas, fa atharun fi sabilillah, 1 bekas luka atau luka jihad fi sabilillah yang pertama. 2 tetesan dan 2 luka, gitu ya. Nah, luka pertama luka apa? Tetesan apa tetesan pertama? Air mata yang takut kepada Allah, khasyah. Yang kedua, tetesan darah fi sabilillah. Yang kedua, luka apa? Nah, luka fisabilillah. Nah, yang kedua dari atharu faridatin min faraidillah, luka atau bekas ya asar faridah, fardu, kewajiban Allah. Allah taala alam ya. Jangan salah paham ya. Hadis ini kata beliau hadis hasanun. Dianggap hadis ini hasan. Ya. Bukan maknanya kudu ayat tapak dina jidat gitu. Tapak apa? Sujud. Bukan itu kok. Tuh, akan tetapi wallahu taala wa alam, atharu fardhatin min faraidillah. Tidak ada bekas dari fardu atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Wallahu a'la wa alam. Kita lanjutkan insyaallah taala di pembahasan masih ada ya? Ya, belum. Di hadis yang sahih juga dikatakan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, inna akhsyakum wa atqakum lillahi ana. Sesungguhnya sosok atau orang yang paling takut khasyah dan yang paling bertakwa itu aku, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu, lihat, coba di hadis yang 3 kelompok orang, 3 kelompok sahabat datang kepada istri-istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi SAW, faka'anna taqaluha, dan mereka menganggap bahwa ibadah mereka itu sedikit. Akhirnya bagaimana? Masing-masing bernadar ya, masing-masing bernadar, usallil laila walam arkud, saya akan terus ini sholat, tidak akan tidur, asumud dahra walam uftir, saum terus menerus, tidak akan berbuka, wala atazawwajun nikah, dan tidak akan menikahi wanita. Ketika sampai kepada Nabi SAW, wallahi antum taqulun kada wa kada, kamu yang mengatakan ini gitu, kalian mengatakan itu, inni akhsyakum billah wa atqakum, aku ini paling takut, paling khasyah kepada Allah, aku ini paling apa? Takwa kepada Allah. Bukan maknanya orang yang memiliki khasyah itu
sholat terus mengabaikan kewajiban atau mengabaikan hak. Jelas bisa dipahami? Orang yang memiliki khosyah bukan berarti juga tidak nikah. Orang yang memiliki khosyah bukan juga apa tadi? Saum tidak berbuka. Tapi justru orang yang khosyah itu bagaimana? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan bagian dariku. Dan catatan terakhir, Allah Rasul SAW sandingkan khasyah dengan takwa, keimanan. Menunjukkan apa? Semakin tinggi takwa seorang hamba, semakin tinggi pula khasyah, rasa takut. Ya, banyak ayat. Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Itu salah satunya. Demikian pula tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ba'd. Min anwa'i al-ibadati al-inabatu ila Allah azza wa jalla. Di antara macam atau ragam ibadah adalah al-inabah. Adalah al-inabah. Inabah ini memiliki kedudukan agung dalam ibadah, allati wasafallahu biha anbiya'ahu wa ibadahu al-mu'minin, sebagaimana Allah telah mensifati para nabi dan hamba-hambanya yang soleh, seperti terhadap Nabi Daud alaihissalam, surah Sad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anaba. Ini surah Sad ayat 24. Allah menyanjung Nabi Daud alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam di surah Hud ayat 88, Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Ini nabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Asy-Syu'ara ayat 10, zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Itulah Allah Rabbku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya unibu, aku kembali. Jadi nabah memiliki makna ar-ruju', kembali, atau at-taubatun nasuh, taubat yang murni. Jadi ibadah inabah itu, inabah memiliki makna adalah ini at-taubatun nasuhu war-ruju' ila Allah taala, taubat yang murni, taubat murni dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah maka inabah memiliki kedudukan yang sangat agung, karena Allah Rabbul Alamin mensifati hamba-hambanya, para anbiya, kemudian orang-orang yang soleh, mereka senantiasa bertawakal dan juga apa? Ini inabah, bertaubat kembali kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam, surah Hud ayat 75,
Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah halimun, lembut, awwah, munib. Ini inabah, kembali, taubat. Orang-orang soleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim di surah Al-Mumtahanah ada Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Al-Mumtahanah ayat 4. Banyak. Amarallahu biha ibadahu, Allah Rabbul Alamin perintahkan kita hamba-hambanya untuk inabah, agar kita kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Az-Zumar Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Wa aslimu lahu, dan Islamlah, berserah dirilah, serahkan segala urusan kita pada Allah. Demikian pula orang-orang soleh, mereka mengatakan, berdoa senantiasa bermunajat kepada Allah, yaqulu Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wal inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala, inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya adalah miftahu sa'adati, kunci kebahagiaan. Inabah kepada Allah, jadi menyerahkan segala urusan kita kepada Allah adalah kunci kebahagiaan. Ar-Ra'd ayat 27, Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anaba. Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah lah yudhillu man yasha', menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi, dan memberikan hidayah, ilaihi man anaba, kepada orang yang mau kembali kepadanya. Tuh, menunjukkan bahwa inabah ini ya, mendapat apa? Kedudukan istimewa. Miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan. Di hadis Jabir bin Abdullah, Imam Ahmad meriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamannau al-mauta, jangan sekali-kali kamu mengharapkan kematian, fa inna haulal muttala'i syadidun wa inna minas sa'adati an yatula umrul abdi wa yarzuqullahu al-inabata. Jadi intinya hadirin rahimanirahmatullah, umur usia seorang mukmin itu tidaklah bertambah kecuali dalam kebaikan. Tuh. Wa inna minas sa'adati, sesungguhnya bagian daripada kebahagiaan, an yatula umrul abdi, usianya panjang, wa yarzuqahullahu ta'ala, dibarengi dengan diberikan rezeki oleh Allah, inabah, dia kembali kepada Allah, taubat ya kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu mengharap apa? Kematian. Tuh. Fa inna haulal muttala'i syadid, sesungguhnya kejadian nanti setelah hari kiamat itu, setelah kematian itu dahsyat. Sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan itu adalah usia panjang disertai dengan apa? Diberikan karunia rezeki, taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa inabah itu ada dua. Setelahnya beliau membawakan hakikat daripada inabah. Kata beliau, hakikat inabah itu adalah al-isra'u fi mardatillah,
bersegera menuju ridho Allah. Itu inabah kata. Ya, kata beliau, inabah itu adalah bersegera menuju ridho Allah ma'ar ruju'i ilaihi fi kulli waqtin, disertai dengan kembali di setiap saat. Jadi mengembalikan, jadi kembali kepadanya di setiap waktu. Ada dua. Pertama, inabah rububiyah, inabah rububiyah. Yang kedua, inabah uluhiyah. Maksudnya adalah inabah ila rububiyatihi, kan kembali, makna inabah itu kembali. Satu, kembali kepada rububiyah Allah. Yang kedua adalah inabah kembali kepada uluhiyah Allah. Ini tingkatan, bisa jadi tingkatan daripada inabah. Tingkatan yang pertama, inabah kepada rububiyah Allah. Wa hiya inabatul makhluqati kulliha. Sejatinya adalah inabah seluruh makhluk. Al-mu'min, al-kafiru, al-birru, al-barru, al-fajiru. Jadi inabah seluruh makhluk. Mukmin, kafir, kemudian al-bar, orang baik, orang ini jahat, sama fajir. Sebagaimana surah Ar-Rum ayat 33, wa idza massanna sadurru, apabila datang kepada manusia kesulitan, ini dia, da'au rabbahum munibina ilaihi, baru mereka berdoa kepada siapa? Allah, Rabb mereka, munibina ilaihi, kembali kepadanya. Ini kita banget gitu ya, kalau punya masalah baru ingat. Nah, ini kita banget makanya. Ternyata hadirin, inabah rububiyah levelnya seluruh makhluk memiliki sifat ini. Seluruh makhluk, mukmin, kafir, orang baik, orang jahat sekalipun, ketika menimpa datang kepada mereka kesulitan, kasusah, bakal minta ke siapa? Ke Allah. Di ayat di Al-Quran juga ada. Bagaimana? Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum fa idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di tengah-tengah lautan, terombang-ambing mereka antara hidup dan mati, barulah mereka berdoa dengan ikhlas murni hanya kepada Allah, lupa tuh semua kesyirikan dia, sembahan-sembahan selain Allah mereka lupakan. Kan syirik itu bukan berarti dia meninggalkan Allah, dia beribadah kepada Allah tapi menjadikan sembahan-sembahan selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menimpa datang kepada mereka ini kesulitan, tulus banget ikhlas ngedoa ke Allah. Falamma najjahum, ketika mereka selamat, fa idahum yusyrikun, kembalilah mereka ke syirikan. Ini jangan-jangan ini sikap ini ada dalam diri kita, bener gak? Ibu ada nggak? Kenapa jempek itu? Tunduh gitu atau kumaha? Atau ngarawas juga namanya, ngerasa gitu maksudnya. Dan subhanallah, itu adalah inabah makhluk semua. Mau mukmin, tadi kan kafir contohnya, mau mukmin mau kafir gitu loh, semua dalam hal ini mah nyerahnya pasti kepada Allah. Lihat, yang dimaksud oleh Allah adalah sejatinya dua-duanya suruh kita mengembalikan kepada siapa? Allah. Hanya saja level tertinggi yang harus kita utamakan, kita kejar.
yaitu inabah sifatnya uluhiyah, aulaiyah, auliyaihi. Nah ini inabahnya para kekasih Allah, para wali. Innama waliyallahu alladhina amanu walladhina yattaqun. Wali-wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Inabatun li uluhiyati, inabah uluhiyah. Inabatun ubudiyah, yaitu inabah yang sifatnya ibadah, berbuah ibadah. Inabah ibadah, inabah mahabbah. Jadi inabah ibadah dan inabah mahabbah. Tuh. Jadi kembali dibuktikan dengan ibadah, dibuktikan dengan rasa cinta kepada siapa? Allah. Wahya tatadammanu arba'atu umur, mencakup inabah li uluhiyatihi itu ada 4 kandungannya. 1 mahabbatuhu, 1 cinta, mencintainya. Yang kedua wal khudu'u lahu, tunduk, betul-betul penghambaan diri pada Allah. 2. 3 wal ikbalu ilaihi wal ikbalu alaihi, menghadap kepadanya. Ini ibadah taat berarti. Yang ketiga, yang keempat wal i'radu amma siwahu, berpaling dari selainnya. Berpaling dari selainnya. Jadi ada 4 tuh secara ringkas. Pertama mahabbatuhu, cinta. Jadi ciri inabah ilahiyah ini pertama ada cinta, mencintai Allah. Yang kedua al-khudu, tunduk, patuh, betul-betul penghambaan diri. Yang ketiga iqbalu alaihi, menghadap Allah, taat. Yang keempat i'radu amma siwahu, berpaling dari selainnya. Maka barulah tadi yang dikatakan bahwa inabah itu adalah kunci kebahagiaan, kunci keselamatan. Tuh. Ini surah Qaf ayat 31-33 kan yang tadi disebutkan ya. Ya tanda pahala bagi orang yang memiliki sifat khasyah dan inabah. Ini sesuai dengan tema kita. Khasyah dan inabah ada di Quran surah Qaf ayat 31-33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah yang dijanjikan untuk likulli awabin, orang yang kembali, hafid, menjaga. Yaitu siapa? Man khasyar rahman, orang yang takut kepada ar-rahman bil ghaibi, terhadap hari kiamat. Wajah, dan dia datang bi qalbin, dengan hati munib, ya, kembali kepada Allah. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Orang yang memiliki inabah, surah Ar-Rum ayat 30-31, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Nah, ini orang yang hanif tuh. Itu apa, disifati dengan apa? Munibina ilaihi, dia kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menunaikan sholat dan tidak berbuat syirik. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian hadirin rahimakumullah, dua bahasan kita seputar ini al-khasyah wal inabah. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.